Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa ASN Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk memverifikasi harta kekayaannya yang mencapai 56 miliar rupiah. Sementara Kementerian Keuangan menolak surat pengunduran diri yang diajukan Rafael. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Tumondo dari Gedung KPK Jakarta dan Aris Setia dari Gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kita ke rekan Marcel terlebih dahulu. Marcel, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Jadi apa hasil dari pemeriksaan ini? Vera, dalam pemeriksaan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo hari ini ada beberapa aset milik Rafael yang telah diverifikasi oleh pihak KPK. Pertama ini adalah terkait dengan kepemilikan sejumlah kendaraan mewah, yang mana Rafael mengatakan bahwa kendaraan seperti mobil Rubicon atau motor Harley Davidson ini bukanlah milik Rafael ataupun milik istri dan anak-anaknya. Ia mengatakan kepada KPK, tadi yang disampaikan kepada awak media adalah bahwa untuk sebuah mobil yang dipamerkan oleh putranya di media sosial ini merupakan atas nama saudara atau tepatnya adalah kakak dari Rafael Alun, sehingga itu menjawab mengapa mobil tersebut tidak masuk dalam daftar harta kekayaan milik Rafael di LHKPN KPK. Selain itu juga Rafael menyampaikan kepada KPK bahwa ia memiliki saham di 6 perusahaan dan kemudian KPK menyampaikan bahwa terkait dengan kepemilikan saham tersebut, KPK baru sebatas bisa memverifikasi soal nilai saham yang dimilikinya. Tapi lebih lanjut terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut beroperasi ataupun data-data keuangan lainnya dalam perusahaan yang dimiliki oleh Rafael, ini KPK mengatakan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan sejumlah instansi terkait untuk bisa mendalami seperti apa sebenarnya kepemilikan dari Rafael di sejumlah perusahaan seperti yang ia miliki di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kemudian juga tadi dari pihak KPK turut mengklarifikasi soal tidak hanya apakah betul aset-aset yang dimiliki oleh Rafael ini adalah mengatasnamakan nama atau keluarganya, tapi juga mendalami sampai kepada asal dari harta kekayaannya. Apakah ini murni dari usahanya sendiri atau kemudian ada yang berbentuk warisan atau ada yang berbentuk hibah. Karena KPK tidak hanya fokus untuk memverifikasi kepemilikan saja, tapi juga sampai kepada hasil dan juga atau asal dari harta-hartanya tersebut dan juga kapan sebetulnya ia mengalami atau memiliki pertambahan harta kekayaan. Karena menurut KPK bahwa sebetulnya tahapan LHKPN ini adalah dilakukan secara 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme verifikasi dari sebuah sistem daring di website KPK, dan jika kemudian di dalam sistem daring tersebut ditemukan ada kejanggalan atau disebutkan dengan istilah outliers, maka kemudian KPK memerlukan verifikasi secara langsung, menanyakan dan juga meminta bukti-bukti transaksi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini karena sudah ada beberapa temuan kejanggalan dalam harta kekayaan Rafael, maka tidak mengherankan kalau ia kemudian pada hari ini dipanggil secara langsung oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai wajib lapor. Dari pihak KPK juga tadi ditanyakan, kami menanyakan kepada pihak KPK apakah KPK juga mendalami soal dugaan pencucian uang yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak PPATK, yang mana PPATK menemukan ada sejumlah transaksi yang mencurigakan dari beberapa rekening milik Rafael. Pihak KPK mengatakan bahwa dalam pemeriksaan hari ini memang ditemukan ada beberapa transaksi di sejumlah bank yang memang terdaftar atas nama Rafael atau atas nama istri dan anaknya. Menurut KPK, transaksi-transaksi tersebut sejauh ini memang belum ditemukan adanya kejanggalan. Tapi KPK memang masih akan melakukan upaya-upaya lanjutan karena temuan dari PPATK soal transaksi mencurigakan ini ternyata terjadi dari tahun 2003 sampai 2012. Sementara kalau kita melihat Rafael ini menjadi wajib lapor LHKPN baru di tahun 2011. Artinya ada jarak sekitar 8 tahun dari temuan PPATK ini yang belum bisa diklarifikasi pada hari ini oleh KPK. Karena ada beberapa batasan-batasan kewenangan dari KPK untuk mendalami lebih lanjut soal transaksi yang mencurigakan tersebut. Sehingga tadi pihak KPK juga memastikan bahwa ini bukan atau belum mencapai pemeriksaan terakhir, belum mencapai
kesimpulan, masih akan ada langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPK dan tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak-pihak terkait oleh Rafael untuk mendalami lebih lanjut soal temuan ataupun dugaan kecurigaan dalam harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo. Vera dan Egan. Baik, dari KPK kita ke Kementerian Keuangan. Aris Setia, apa alasan Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri dari Rafael Alun Trisambodo? Ya, Egan, terkait dengan hal itu tadi kami juga sempat menggarisbawahi terkait dengan pernyataan yang langsung diberikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Suhasil Nazara, bahwa terkait dalam hal itu Rafael Alun Trisambodo sendiri masih berstatus sebagai ASN dari Kementerian Keuangan dan proses pemeriksaan terhadap RAT ini masih terus berlangsung, dan oleh sebab itu maka pengunduran diri dari RAT ini tidak bisa diindahkan ataupun dikabulkan oleh pihak Kementerian Keuangan sendiri. Dan juga tadi kami mencatat ada beberapa hal yang ditekankan oleh pihak Kementerian Keuangan sendiri melalui Wamenkyu sendiri, bahwa yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan sejumlah barang mewah. Ini mulai dari mobil Rubicon, bahwa mobil Rubicon ini sendiri diketahui masih milik dari kakak dari RAT sendiri, sementara untuk kendaraan mewah lainnya ini berstatus milik dari anak ataupun menantu. Dan selain itu juga dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa terkait dengan pemeriksaan SPT pajak dari RAT sendiri ini masih terus didalami, dan kemudian saat ini juga terkait dengan pemeriksaan status RAT sendiri masih terus berlangsung, dan dipastikan bahwa status RAT ini masih menjadi ASN Kementerian Keuangan. Egan. Aris, lalu apa langkah selanjutnya akan diambil oleh Kementerian Keuangan terkait dengan kasus yang mencoreng nama baik Kementerian Keuangan ini? Iya, terkait dengan kasus yang mencoreng Kementerian Keuangan Republik Indonesia sendiri, bahwa tadi disampaikan bahwa tim Kementerian Keuangan ini telah membentuk sejumlah tim untuk mengusut perkara ini. Yang pertama adalah membentuk tim eksaminasi, dan kemudian adalah membentuk tim penelusuran harta, serta membentuk tim investigasi. Dan tadi juga disampaikan oleh Direktur Penindakan KPK, Pahala Nainggolan, bahwa proses penelusuran terkait dengan harta kekayaan dari RAT ini masih berlangsung sampai dengan saat ini, dan juga terkait dengan laporan harta kekayaan ini masih terus diproses. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 28 Februari ini sudah ada 99,99% pegawai Kementerian Keuangan ini yang sudah wajib lapor LHKPN. Untuk sementara demikian, kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Aris Setia dari Kementerian Keuangan, dan sebelumnya ada Marcelina Tumundo dari Gedung KPK Jakarta.